5 ayat 16. Satu ayat yang berkata demikian, kurang lebihnya. Hendaklah terang bercahaya di depan orang. Supaya apa? Supaya mereka melihat perbuatan yang baik. Dan ketiga, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini angel. Hendaklah terang kita bercahaya supaya orang melihat kita baik, tetapi memuliakan Tuhan. Itu angel, betul tidak Pak Jori? Karena saat kita orang melihat perbuatan kita yang baik, saya yang dimuliakan. Tetapi kalau benar itu dari Tuhan, saat orang melihat perbuatan kita yang baik, siapa yang dimuliakan? Tuhan dimuliakan. Bagi kita yang sakit, dengan apa yang Tuhan pulihkan dalam hidup kita, melalui diri kita, Tuhan bisa dimuliakan. Saat kita mau membuka hati kita, karena orang yang sakit, yang butuh pemulihan, yang dibutuhkan obat atau apa, bagi saya bukan. Orang yang sakit, yang butuh dipulihkan pertama adalah rohaninya. Jasmani itu akibat, betul? Rohaninya dipulihkan, maka jasmaninya akan ikut. Kenapa? Kalau rohani kita tidak benar, mindset kita tidak benar, terutama kita yang melayani di bidang kesehatan, mereka akan berpikir jus itu obat. Sehingga datang sama kita, aku asam urat, obatnya opo? Aku diabetes, obatnya opo? Jus opo? Jus itu dianggap sebagai obat. Tetapi kalau kita mengerti bahwa hidup kita diciptakan oleh Tuhan, penciptaan awal adalah makananmu adalah biji-bijian dan tumbuhan berbiji dan buah-buahan berbiji. Kita tidak, itu makanan, bukan obat. Tetapi saat makanan yang sehat masuk ke tubuh kita, maka sel-sel tubuh kita akan baik. Dan itu menjadi kekebalan kita, kekebalan imun tubuh kita kuat, penyakit minggat, kan gitu. Cara bekerjanya kan gitu. Ya. Jadi dikatakan, ceritakanlah kemuliaan Tuhan di antara bangsa-bangsa. Bagi kami yang melayani di rumah sehat pengharapan, beban kami adalah bagaimana melalui para pasien Tuhan dimuliakan. Bagaimana melalui kehidupan kita Tuhan dimuliakan. Dan itu pun sering dialami kita salah. Saat kita sakit, kita dapat dokter yang luar biasa, yang kita ceritakan, pergi ke dokter terawat, pinter nih dokter, aku nih konoma, boleh, tapi ingat yang menyembuhkan bukan dokternya. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan. Kalau kita menyembuhkan kita seperti Hizkia, saat dia disuruh balik, keliru yang disampaikan pekabarannya. Makanya di tempat ini kita bilang ceritakan kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Penyembahan yang sejati terdiri dari pujian, doa, dan baca firman. Serta yang keempat adalah kesaksian. Apakah kesaksian itu semua harus yang baik? Tidak. Masalah itu juga menjadi kesaksian. Tapi ingat, di balik masalah itu ada berkat Tuhan. Ketaatan, setia ya Pak ya, sangat ya. Penghakiman di dalam Mazmur berarti pemulihan tatanan pendamaian, keadilan dan kesejahteraan. Untuk Mazmur 96, untuk menyembah Sang Pencipta dan Hakim tercermin dalam pemberitaan Injil terakhir, yaitu pekabaran 3 malaikat. Hari ini sudah tidak lama lagi saudara, bumi digonjang-ganjing. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Sudah waktunya kita ngantri, mau pulang duluan, pulang sedikit, kurang rame-rame, kena gempa, kena delta. Betul nggak? Hari Sabtu lalu saat saya ada di sini, WA saya berbunyi. Saya cek, sekretaris saya dulu yang sudah pensiun tidur nggak bangun, kena serangan jantung. Padahal setiap malam saya kirim kencan dengan Tuhan, renungan malam. Dia jam 11 itu masih WA saya, terima kasih Bu Aileen renungannya. Jam 4 dia sudah tidak ada. Kita tidak tahu. Tetapi tugas kita adalah mari saat saudara
saudara-saudara di sekitar kita ketakutan, bingung apa yang harus terjadi. Kita memilih untuk tidak bingung. Kita memilih untuk percaya karena kita punya hubungan rohani yang dekat dengan Tuhan. Kita hidup satu hari saja. Besok kata kita apa? Besok ada kesusahan sendiri. Kesusahan sehari untuk sehari. Harga beras 15.000 ya kita pikir nanti kalau 20.000 ya Tuhan sediakan, gitu aja kok. Betul enggak? Karena jadi tidak pernah umat Tuhan meminta-minta roti. Tuhan memintai anak cucunya. Harga mahal bisa beli, harga murah bisa beli, gitu ya Pak Muda. Nah, dan sebagai sebelum saya masuk ke kesimpulan, ada tambahan dari Pak Ayu, Om Joli, Bu Kesi, Om Joli mau nambah? Ya, jadi dalam pemahaman ini adalah ya kembali seperti yang saya katakan tadi, mengerti itu Yahweh, akhirnya yang sudah dimulai itu kita tidak perlu pakai. Kita tidak perlu berapa? Karena dia kalau ada kadang-kadang dan dia pasti akan bisa seperti yang sudah masalah kita betul harus Tuhan ada itu bukan hanya kita. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan tolong dulu doakan Tuhan itu. Kita tidak karena memang Allah itu dia sudah tahu kita tidak perlu ragu. Ya, dan kita perlu dalam perkembangan itu bertobat setiap hari. Ya, sebagai kesimpulan, saya bacakan hari Jumat. Inti dan ibadah adalah perlunya pertobatan, yaitu pertobatan sejati. Banyak orang gagal memahami makna sesungguhnya dari pertobatan. Banyak orang bersedih karena mereka telah berdosa. Lalu mereka melakukan perubahan secara lahiriah